Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur, terutama nikmat taufik dan hidayah, sehingga Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuni segala macam dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak cucu kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman 43. Fa in kana dunya fa in kana dzambu, di tengah habis angka 5, di bawah angka 5. Fa in kana dzambu, maka jika dosa itu yata'allaqu, berkaitan, bi adamiyyin, dengan manusia, zida syartun, ditambah satu syarat, zida ditambah syartun sadisun, syarat yang keenam. Jadi kita masih di bab taubah, bab istighfar dan taubah. Pas benar kita di bulan Rajab. Allah Ta'ala ba'atur, Allah Ta'ala yang mempasakan bulan Rajab membahas istighfar, ya. Kalau bulan Rajab membahas taubat. Memang dasarnya bulan Rajab dianjurkan banyak bertaubat, banyak istighfar. Sebelumnya kita bahas bahwasanya taubat punya 5 syarat. Taubat punya 5 syarat. Yang pertama kata kita dulu itu adalah al-iqla' 'anil dzambi, melepas dosa itu, artinya meninggalkan dosa itu. Yang kedua kata kita kemarin adalah an-nadam alaihi, menyesal mengerjakan dosa. Yang ketiga adalah al-azmu wa tasmim ala alla yauda ila ma ala alla yauda ilaihi. Ujar kita bertekad tidak kembali lagi, syarat ketiga, secara ringkasnya. Yang keempat adalah terjadinya taubat itu qoblal ghargharah, sebelum sampainya roh di kerongkongan, sebelum sampainya roh di kerongkongan. Yang kelima adalah wuqu'uha qabla tulu'i syamsi min maghribiha, terjadinya taubat sebelum terbit matahari dari barat. Itu 5 syarat. 5 syarat. Kalau dosanya itu berkaitan dengan Allah Ta'ala saja, contoh meninggalkan sholat, contoh kada puasa, pokoknya dosa dari pelanggaran yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah murni semata. Nah, ibadah murni semata atau hanya berkaitan dengan Allah Ta'ala, tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia. Maka 5 syaratnya tadi. Yang pertama ditinggalkan dosanya. Yang kedua menyesal sudah melakukan dosa. Dari sisi menyesalnya karena itu perbuatan dosa, bukan menyesal karena bangkrut, bukan menyesal karena ketahuan orang, bukan menyesal karena garing, bukan.
Kalau menyesalnya karena ada embel-embel selain itu dosa, maka taubatnya belum taubatan nasuha. Menyesal karena apa? Karena ketahuan orang. Menyesal kenapa? Karena garing. Menyesal kenapa? Karena bangkrut, duit habis, kada kawa lagi. Maka bukan taubatan nasuha. Yang ketiga lagi apa? Yang ketiga tadi adalah bertekad untuk tidak kembali selamanya. Kemudian sebelum nafas sampai tenggorokan dan juga sebelum matahari terbit dari barat. Lalu di sini maka jika dosa itu kata beliau berkaitan dengan hak manusia, mengambil milik orang, inggih, tulak ke masjid sandal capal, bulik beeger, inggih, atau mangga tetangga, sekalipun mangga itu apa? Sekalipun mangga itu parak lawan rumah kita, kayak menjuntai aja, inggih, menjuntai parak lawan rumah, inggih. Atau misalkan yang lebih besar daripada itu, pokoknya berkaitan dengan hak manusia, termasuk memakai hak orang walaupun sedikit. Jadi misalkan beandakan di muka rumah orang, inggih, apa ngarannya, sabun, sedikit, insyaallah ridho aja. Dari mana pian tahu ridho? Iya, kalau ridho pun kada. Inggih. Termasuk juga gosop. Apa itu gosop? Memakai barang orang, tapi barang tersebut kada habis. Contoh kayak sandal, makai sandal kawan kada beizin, itu namanya gosop, bukan sarikoh, bukan mencuri, tapi harus minta rela juga. Atau misalkan, inggih, ada bangku di depan rumah tetangga, minjam setumat duduk, 4 duduk setumat, sudah beizin lah. Nah, inggih, itu kan berkaitan dengan manusia. Wah, aku sudah berkawan 20 tahun, ya. Ada berkawan 20 tahun, inggih. Sekalipun kita tahu inya apa? Sekalipun kita tahu inya pasti ridho, tetap kita harus minta rela bepadah. Karena kalau sudah perkara kecil kebiasaan, sudah kawan 20 tahun, mungkin yang pertama kecil-kecil, sabun, ini, lawas kelawasan nasi dalam magic jar diambilnya, ya, kalau inggih, iwak dalam tetudung, sudah berkawan juga lawas ya, inggih. Ada. Tetap walaupun hal kecil harus minta izin. Kenapa? Karena supaya tidak terbiasa, inggih. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah berkaitan dosanya dengan manusia, mengambil hak orang, memakai hak orang, atau memandirakan orang, memandirakan orang dengan hal yang memang dia tidak senangi, dengan hal yang memang tidak disukainya, atau ujar kita menggibah orang, maka berkaitan dengan hak manusia juga. Maka di sini disebutkan zida syartun sadisun, ditambahkan syarat yang keenam. Apa itu syarat keenam? Wahwa, yaitu raddul zalamah, mengembalikan apa yang diambil secara zalim ila sahibiha, kepada pemiliknya. Jadi kalau yang diambil itu barang, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Inggih, seandainya belum bisa mengembalikan, paling kada bepadah. Kada kawa membelikakan ini, inggih, maka bepadah, insyaallah kubelikakan. Nunggu bulan 2 aja, insyaallah bulan 2 kena kubelikakan. Ada harapan bulan 2, bulan sebuting dia terus di langit, inggih, nunggu bulan 2. Jadi seperti itu, inggih. Maka syarat yang keenam adalah mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada pemiliknya, wa tahsilul bara'ah, dan berusaha mendapatkan baro'ah. Baro'ah itu ujar kita kerelaan orangnya, berusaha mendapatkan kerelaannya, inggih. Seandainya yang kita ambil barangnya sudah kededa lagi, misalkan sudah pindah rumah, kada tahu rimbanya di mana, maka apa? Maka kita niatkan kalau dia kembali akan kukembalikan haknya, kalau tidak maka dimasukkan ke dalam celengan. Artinya harga dari barang itu tadi, harga dari barang itu. Misalkan kita pernah tak ambil mangga sebiji, hendak mencok atau hendak menyambal, enggih, cuma kada bisi mangga anum, melihat mangga tetangga pina nyaman, ambil sebiji. Sekalinya sekalinya tetangganya pindah, kita kada tahu di mana, maka harga mangga tadi berapa,
masukkan ke celengan. Diniatkan pahalanya untuk si pemilik tadi. Kalau inya kembali, kita tetap berniat mengembalikan haknya tadi. Jadi berusaha. Insya Allah kalau mengembalikan barang yang berbentuk itu kurang lebih nyaman ya. Yang ngalih itu kalau sudah berkaitan dengan harga diri, kita memandirakan orang, misalkan menyambat orang atau menggibah orang, kita sambat, inya nih jar inggih kayak ini atau seperti ini. Nah, itu sulit. Karena apa? Karena pendapat yang kuat kata Imam Nawawi masalah ghibah, di antara syarat taubatnya adalah menceritakan apa yang dia sambat. Ngalih kalau kita ketemu lebaran mungkin mudah. Kita ketemu lebaran berelaan lah mudah. Tapi kadang mau cukup berelaannya harus pian kisahkan apa yang pian sambat. Apa yang pian sambat? Misalkan menggibah bebinian, menyambat binian itu kayak ini harus pian sambat. Nah, itu nangalih. Bukannya berelaan, malah bakalahian bisa bisa. Jadi itu. Makanya sulit kalau perkara gibah itu sulit luar biasa. Jadi syarat yang keenam adalah mengembalikan apa yang diambil secara zalim dan berusaha mendapatkan keridhaan atau kerelaan dari orang yang kita zalimi, minhu darinya. In qadara, jika dia mampu. Berusaha minta maaf, berusaha mengembalikan hak. Sekalipun nanti yang dizalimi ini kadang memaafkan, kadang masalah, kita berusaha dulu. Tapi nanti di surga inya diberikan Allah Ta'ala apa? Diberikan Allah Ta'ala gambaran, diberikan Allah Ta'ala diperlihatkan sebuah mahligai, diperlihatkan sebuah istana besar. Lalu dia melihat istana itu, kata dia kepada Allah Ta'ala, alangkah indahnya istana ini ya Allah. Ampun siapa, amun bahasa kita punya siapa ini? Ujar Allah Ta'ala, aslinya ingin kuberikan kepadamu kalau kamu memaafkan temanmu yang pernah menzalimimu. Tapi karena kamu kadang memaafkan, maka tidak jadi kuberikan. Aja ulun maafkan sudah. Nah, itu balasan kepada apa? Kepada orang yang sudah berusaha untuk minta maaf, berusaha minta ridho. Lain masalah. Kalau pada zaman sekarang kadang kita lihat orang minta maaf, inya yang sarik aku minta maaf lah berelaan, sakit hati kalau kita mun kada mau kada usah ya, mun kada maafkan kada usah. Anehnya inya yang salah, inya yang sarik kalau harusnya inya berusaha. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan hak adami, hak manusia ini ngalih. Makanya ujar ulama, haqqullah mabniyun 'alal musamahah. Haknya Allah Ta'ala itu selama kita hidup itu pondasinya itu adalah kata kita itu dibangun atas hal yang mudah. Artinya kerelaan dari Allah Ta'ala, gampang ya dari Allah Ta'ala. Masalah hisab, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi kalau sudah hak manusia, mabniun 'alal musyahah, ngalih berurusannya kalau manusia nih. Ngalih berurusannya. Tapi beda kalau sudah meninggal nanti. Kalau sudah meninggal, seseorang mayat meninggal, maka yang pertama harus dibayarinya hak Allah Ta'ala. Ketika manusia masih hidup, yang diutamakan harus didapatkannya adalah kerelaan dari sesama manusia. Dosa kepada Allah Ta'ala, pokoknya minta ampun, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi kalau sudah manusia itu meninggal, maka apa yang harus dia bayari bukan hak terhadap manusia dulu, tapi hak terhadap Allah Ta'ala. Misalkan inya punya kewajiban haji tapi kada tulak, padahal sudah sampai waktunya, artinya duit mampu untuk haji plus atau furoda ini mampu, kesehatan mampu, tapi kada tulak-tulaknya, berarti kena kewajiban. Itu hak Allah Ta'ala wajib dibayar ketika dia mati lebih dulu daripada hak manusia. Jadi hak manusia ini didahulukan ketika manusia masih hidup. Ketika kita masih hidup, kita harus berusaha mengedepankan hak sesama manusia. Tapi kalau ketika kita sudah meninggal, maka yang harus dibayar ahli waris kita pertama adalah haknya Allah Ta'ala.
pernah kada bayar zakat, maka bayar zakat didahulukan daripada bayar hutang kepada orang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian fayajibu alaihi, maka wajib atasnya ayyarudda, mengembalikan ma ghasabahu, apa yang dia gosop. Ujar kita, gosop itu memakai barang orang tapi zatnya kada berkurang. Beda sabun. Sabun itu zatnya berkurang, sekalipun sabun apa? Sekalipun sabun batang. Sabun batang sekalipun kada terlihat berkurangnya, ketika kita pakai kayak ini kan gosok-gosok, berkurang zatnya. Itu kalau sudah sabun bukan gosok, tapi nah itu bahasanya kada nyaman disambat. Nggih, mencuri kecil lah, mencuri kecil. Nggih. Kadang kita kada sadar, nggih. Kita kira makai barang orang itu apa ngarannya berelaan aja, atau ujar kita ini pasti ridho, padahal tidak mesti seperti itu. Harus apa? Harus hati-hati, kita harus hati-hati. Pernah misalkan memakai sandal orang, harus minta ridho. Pernah memakai misalkan hak orang yang lain, misalkan kastok ataupun sejadah ataupun apa, itu harus minta rela, Bahkan para salafus soleh zaman dahulu itu kalau kada salah Imam Abu Hanifah, beliau itu kada mau sama sekali bernaung di rumah orang. Jadi ketika ke rumah orang panas-panas hari, misalkan kalau kita kan sudah biasa, kita belang wadah kawan atau tempat kawan, langsung kita ke teras empat benaung. Padahal naung itu ampun siapa? Hak orang kan, hak yang ampun di rumah. Imam Abu Hanifah kada mau berdiri di panas, kecuali disuruh orang apa? Disuruh si pemilik rumah duduk, masuk, hanya masuk. Saking hati-hatinya. Karena apa? Karena mungkin di dunia apa? Di dunia manusia itu rela. Selama dia apa? Selama dia masih hubungannya baik dengan kita. Tapi di akhirat bahaya. Kenapa di akhirat bahaya? Manusia ini kalau sudah di akhirat berusaha mencari pahala, kuitannya ditagihnya, anaknya ditagihnya. Makanya karena di akhirat disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di hari itu semua buka. Seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari istrinya. Jadi seperti itu. Jadi di akhirat itu luar biasa, ada celah sekecil apapun mencari pahala pasti ditagih. Seperti itu. Makanya kita hati-hati, makanya kita berusaha berela, sebentar rela lah, ada yang terpakai, sebentar rela ini apa aja yang dipakai barangnya, dikira kawan pakai barang halus, kayaknya lain yang dipakai. Kemudian atau sarokohu, yang dia curi, masalan, contohnya. Jadi mengembalikan apa yang dia gosok atau yang dia curi, Jadi harus dikembalikan apa yang diambil atau apa yang dipakai dari punya orang. Termasuk kalau etika atau adab kita ketika kita beracaraan, kita berpengantenan, kita beracaraan yang bertenda melibatkan rumah subalah, kan minta rela memakai halaman sidin, atau empat maandak piring, empat apa diwadasin, kan minta rela kita, Jadi mencuri. Kemudian disahibihi, untuk pemiliknya, dikembalikan kepada pemiliknya, awarithihi, atau ahli warisnya, kembalikan kepada pemiliknya. Ternyata kuitannya sudah meninggal, ada anak atau istrinya, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Kemudian auraddul badali, atau mengembalikan gantiannya, ingkanal ma'khudhu talifan, jika yang diambil itu rusak. Mengambil barang orang dan barang ini kebetulan bukan barang yang awet. Contoh misalkan kayak mangga sudah temakan,
atau misalkan hal-hal yang lain yang bisa rusak, yang bisa habis, itu maka digantikan dengan gantiannya, dengan harganya atau dengan barang yang sama. Dengan harganya atau barang yang sama. Kemudian fa'in ajaza an dzalika, fa'in ajaza, seandainya dia tidak mampu, anil malik, atau dari pemiliknya, artinya yang kita ambil barangnya sudah meninggal, awarisihi, atau pewarisnya sudah kededa lagi, pemiliknya abahnya kededa, anak cucu istrinya juga kada tahu pindah ke mana, boleh ke kampung, di mana kampungnya kada tahu, di mana kampung sidin kada tahu, maka dafa'ahu, dia serahkan barang itu lihakimin thiqatin, kepada penguasa yang jujur, dijulung KRT, dijulung ke RW, kalau di kampung dijulung ke pembakal. Kalau pembakalnya jujur, jangan-jangan diambil sidin juga. Nah, itu masalah. Jadi harus diserahkan kepada hakim. Hakim ini sebenarnya bertingkat. Kalau kita anggaplah namanya yang mengurusi daerah situ RT atau RW atau lurah, nah, diserahkan. Ulun ada bisi hutang dengan si A RT, si A kebetulan orangnya sudah kadeda lagi. Nah, ulun serahkan lawan pian, siapa tahu karena pian dapat info sidin di mana, kawa dikembalikan barangnya. Yang masalah amun RT-nya mati, dikira bini RT itu ampun si RT, nah itu masalah. Kemudian fa'in taghayyara, maka fa'in ta'adzara, maka jika sulit, artinya sulit menemukan pemimpin yang adil, yang jujur tadi, artinya hendak menjulung ke RT, kalau pina disikat RT, julung ke RW kurang lebih pada RT, hendak menjulung ke lurah sama aja juga. Kalau memang sulit, maka sorofahu fima yasha, dia gunakan pada apa yang dia kehendaki, minal masalih, daripada kemaslahatan umum. Artinya misalkan pernah tak ambil barang orang, mau diserahkan kepada pemerintah setempat, kita kada percaya, maka kita gunakan harga dari barang tadi itu untuk kemaslahatan umum. Kita sumbangkan orang membangun jalan, kita sumbangkan untuk orang membikin WC umum, kita sumbangkan untuk kepentingan umum lain, lampu di jalan atau lain sebagainya. Jangan disumbangkan ke masjid, jangan. Jadi seperti itu, kemaslahatan yang sifatnya umum. Kemudian biniyati ghurmi badalihi, dengan niat mengganti atau memberikan gantiannya, in wajada mustahiqqahu, jika dia mendapatkan mustahiknya atau orang yang berhak. Jadi misalkan ulun tak ambil harta orang atau mengambil barang yang berharga, anggap harganya tuh 1 juta, ternyata hendak ulun kembalikan, sidin kadida lagi pindah rumah, cari-cari informasi kada dapat informasi di mana sidinnya. Akhirnya ulun gunakan 1 juta tadi untuk maslahat umum. Barangnya ditukarkan lampu di jalan, ada orang pembangunan jalan disumbangkan, ada orang WC umum disumbangkan. Nah, seperti itu. Tapi dengan niat tetap, kalau kita ketemu dengan keluarganya atau ahli warisnya, tetap kita ganti 1 juta tadi. Nah, seperti itu. Kemudian fa'in a'asara, maka jika dia si yang berbuat zalim tadi a'sar itu jadi kita kada mampu, azama alal ada, maka dia bertekad untuk mengembalikannya inda qudratihi, ketika dia mampu. Ya ujar kita pernah tak ambil barang orang, mau mengembalikan tapi kada tapi belum ada kemampuan, duitnya belum ada, ininya belum ada, lain sebagainya belum ada, berniat
Jadi berniat. Jadi itu kalau berkaitan dengan hak manusia luar biasa pian ribetnya. Ditambah dengan 5 syarat yang sebelumnya. Alih kalau inggih, apalagi kalau yang diambil tuh barangnya banyak, apalagi ampun orang seprovinsi, ampun orang senegara, kayak apa membudikakannya inggih. Nah, jadi seperti itu. Jadi ngalih benar. Jadi di bulan Rajab ini kita pas ya membahas masalah taubat, istighfar. Memang kita dianjurkan untuk beristighfar, bertaubat di setiap waktu, tapi di bulan Rajab terutama. Nggih. Istighfar, taubat, nggih. Kemudian selanjutnya wa kana Abu Muhammadin Al-Mirwazi, dan Abu Muhammad Al-Mirwazi salah satu ulama dari mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, semoga Allah taala merahmati beliau, yaqulu, beliau berkata, innama, hanya saja kata beliau, syaqiya iblis, celaka iblis itu bi khamsi khisalin, dengan sebab 5 perkara. Jadi kata Abu Muhammad Al-Mirwazi atau Al-Marwazi, yang bikin iblis itu celaka adalah 5 perkara ini. Di sini bi khamsi khisalin, 5 perkara. Li'annahu, yang pertama, lam yuqir bi dzambihi, tidak merasa, tidak mengakui dengan dosanya. Jar Allah Ta'ala, kenapa ikam kada sujud lawan Adam? Mengapa engkau tidak menuruti perintahku? Ujar iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ya Allah Adam dari tanah, aku dari api, dan Adam dari tanah. Makanya iblis kadang mengakuinya berdosa. Disebutkan dalam sebuah cerita bahwasanya iblis itu pernah datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kap ujar iblis, wahai Musa, kira-kira aku ini masih mungkinlah dapat taubat dari Allah Ta'ala. Ujar Nabi Musa, coba aku takuni dengan Allah Ta'ala, karena kan Nabi Musa kalimullah, orang yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah Ta'ala. Berdoa Nabi Musa, bermunajat kepada Allah, bertanya kepada Allah, apakah iblis masih bisa mendapatkan taubat dari Allah Ta'ala? Ujar Allah Ta'ala, bisa. Padahkan lawan iblis kayak ini. Nah, setelah itu iblis bertemu dengan Nabi Musa lagi. Ujar iblis, apa ujar Allah Ta'ala? Ujar Nabi Musa, ada, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosamu, semua kesalahanmu. Syaratnya satu, ikam sujud di kubur Adam. Langsung iblis pian ujar kita tuh sarik langsung, inya hidup ja aku kada mau sujud, apalagi inya mati, ujar iblis. Nah, inya kada merasa berdosa. Makanya kita ini inggih, ujar Rasulullah, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti banyak kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat. Inggih. Artinya kita ini sudah dipadahkan oleh Nabi banyak berdosa, sadar kada sadar pasti banyak berdosa. Ini pasti banyak berdosa, maka kita berusaha terus istighfar, habis maghrib istighfar, habis sholat istighfar, berusaha beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai ada perasaan putus asa, jangan sampai ada perasaan uyuhnya aku sudah bertaubat berkali-kali, capek taubat terbulik lagi, taubat dibawa kawan lagi, naikkan taubat kayak ini lagi, taubat kayak ini lagi, capek taubat. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Tajul Arus, la taqta' ya'sak, jangan kau putus asamu. Artinya jangan sampai putus asa, ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan putus asa. Ujar Sidin, fal marid yarjul hayah madamat fihi ruh. Orang yang garing itu selalu selalu mengharapkan kehidupan selama selama ada ruh di dalam badannya. Orang nih garing selalu berusaha supaya sehat. Ujar dokter, pian amun hendak sehat
gawi ini, gawi. Ujar dokter, pian hamun hendak. Asalkan roh masih ada. Sama kayak orang garing. Karena ujar Sidin, yang namanya dosa itu kayak penyakit. Artinya harus diobati. Yang namanya ampunan atau taubat dari Allah Ta'ala itu seperti obat. Artinya kita mencari terus obat. Kemanapun kita mencari obat, maka seperti itu juga kita mencari ampunan dari Allah Ta'ala. Selama kita hidup, maka selama itu juga masih ada keampunan atau kemungkinan maghfirah dari Allah Ta'ala. Orang garing kada putus asa. Jarang orang garing putus asa ini, kecuali kalau sudah uyuh luar biasa, nah, maka bisa jadi putus asa. Tapi kalau yang putus asa pun ditakuni, pian hendak sembuh lah, hendak aja sih Din. Nah, ini artinya perasaan hendak sembuh pada diri orang yang sakit itu selalu ada. Maka itu juga kita terhadap apa? Terhadap ampunan Allah Ta'ala. Selalu pasang, ya Allah minta ampun. Nanti terbulik lagi ke dosa, minta ampun ya Allah. Terbulik lagi ke dosa, minta ampun. Ini. Kembali ke sini, ujar Abu Muhammad Al-Mirwazi tadi bahwasanya iblis celaka karena sebab lima perkara. Yang pertama, iblis tidak merasa atau tidak mengakui bahwasanya dia berdosa. Yang kedua, walam yandam alaihi, dan tidak menyesal atasnya. Iblis kadang menyesal sudah melakukan dosa. Bahkan ketika diusir dari Allah Ta'ala, ketika diusir dari surga oleh Allah Ta'ala, iblis apa? Ujar iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan ulun apa? Waktu, berikan ulun tempo sampai kapan? Sampai manusia itu dibangkitkan. Apa gunanya? Supaya membanyaki kawan karena di neraka, ujar iblis. Kadang menyesal sama sekali iblis. Kemudian walam yalum nafsahu, dan tidak mencela dirinya. Artinya apa? Tidak ada kecil hati, kada sedih melakukan dosa. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah walam yubadir ila taubati. Iblis tidak bersegera bertaubat. Habis melakukan dosa, malah berdebat dengan Allah Ta'ala, kada langsung taubat. Kemudian lagi yang kelima adalah wa qanata min rahmatillahi ta'ala, dan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Maka 5 perkara ini yang membuat iblis celaka. Yang pertama, dia tidak merasa melakukan dosa. Yang kedua, dia tidak menyesal. Yang ketiga adalah iblis itu tidak merasa sedih, tidak mencela dirinya ketika melakukan perbuatan dosa. Yang keempat adalah tidak bersegera taubat. Yang kelima, dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kemudian qala, berkata lagi Abu Muhammad Al-Mirwazi tadi, wa aqsu dzalika, dan kebalikan hal itu Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, fa innahu sa'ida, maka sesungguhnya Adam itu beruntung bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Kan Nabi Adam melakukan juga kan, ujar Allah Ta'ala, jangan diparaki pohon itu. Jangan diparaki pohon itu. Nah, pohon buah khuldi tadi ditangati oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mendekati pohon itu. Tapi tetap karena godaan dari Sayyidah Hawa, maka tetap terjadi hal itu. Tapi Nabi Adam termasuk orang yang beruntung bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Aqarra bi dzambih, Nabi Adam menyesal, merasa dengan dosanya. Makanya doanya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Wahai Tuhan kami, ujar Nabi Adam, kami sudah menzalimi diri kami. Artinya merasa tersidin berdosa. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa, ya Allah, merasa melakukan dosa. Yang kedua, Nabi Adam menyesal. Dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu ketika ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, Nabi Adam itu sujud 40 tahun. Sujud 40 tahun. Karena apa? Karena menyesal. Mungkinlah Nabi Adam sujud 40 tahun ya. Inggih kita aja sujud sembahyang tasbih sakit kepala ya kalau inggih. Nah, itu lain kisah. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian walama nafsahu, dan Nabi Adam mencela dirinya, merasa sedih sudah melakukan dosa.
Kemudian wabadara ila taubah, dan bersegera bertaubah. Yang terakhir adalah walam yaqnat min rahmatillah, walam yaqnat min rahmatillah ta'ala, dan tidak putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kebalikan iblis tadi. Iblis celaka karena 5 hal, Nabi Adam beruntung karena 5 hal. Jadi seperti itu. Mungkin sisa sedikit lagi ini dari bab taubat. Mudah-mudahan menambah semangat kita bertaubat di bulan Rajab ini. Tentunya ingin membanyaki istighfar. Kalau biasa kita hari-hari membaca istighfar itu 10, 20 atau 50, maka di bulan Rajab ini ditambahi sedikit barang, tambahi inggih. Agar apa? Agar menunjukkan bulan ini bulan Rajab, inggih, seperti itu. Tapi jangan juga menambahinya sebuting ya, inggih, jangan. Banyak orang yang 10 kali ditambahi, inggih. Agar menandakan sekarang kita di bulan Rajab, inggih. Yang dikatakan adalah syahrullah, bulan Allah. Allah Ta'ala di bulan Rajab ini bagi-bagi apa? Bagi-bagi ampunan, inggih. Jadi kita gunakan banyak-banyak beristighfar, terutama amun kawa habis setiap solat baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Tapi kalau kada hafal istighfar yang biasa juga, ini kada apa-apa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa cucu-cucu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang beriman, kemudian mati pun membawa iman, husnul khatimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.